Pakai kami sebagai alatmu, biar Roh Amin. Kudus bekerja pada kami, Tuhan. Biar kami kekuatan dan iman yang teguh, hanya berharap kepada Engkau, ya Bapa. Dan juga hamba-Mu berserah dalam tangan-Mu, ya Bapa. Kiranya Engkau jamah, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu dan berkat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan masuk dalam pujian pada sore hari ini. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku cinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua pemberian-Mu. Haleluya. Mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Betapa ajaib Engkau Tuhan. Kami ingin menikmati Engkau di dalam ibadah kami sore ini. Haleluya. Mulialah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Haleluya.
Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Aku percaya ada mujizat. Kami percaya Yesus, Engkau pembuat mujizat bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia
Dia seperti air yang mengalir. Haleluya, dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hati, juga menjamah hati. Dia seperti air yang mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh. Bolehkan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami, mengalirlah Roh. Bolehkan, haleluya, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. 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 Oleh bilur-bilurnya, bilur-bilur Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Bilur-bilur Yesus memulihkan setiap keadaan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami sungguh percaya ada mujizat Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kumenang, kumenang bersama Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang di dalam peperangan. Kumenang, kumenang atas segala sakit. Haleluya, haleluya, kumenang. Kumenang, kumenang di dalam Yesus Tuhan. Kumenang, kumenang dalam peperangan. Kumenang, kumenang atas segala penyakit. Haleluya, haleluya, kumenang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Roh Kudus ada kuasa dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Ada kuasa buat lepas penipuan. Oh, ada kuasa
dalam baraka. Doa Allah, ada kuasa dalam baraka. Anak domba Allah. Ada kuasa buat Pak Komingguan ya. Karena di dalam ada mujizat yang terjadi. Tadi saya sudah menyanyikan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Haleluya. Tuhan itu pembuat mujizat. Dia sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk Engkau berfirman. Haleluya. Hadirlah bersama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hati kami untuk Engkau berfirman di sore hari ini. Karena kami terlalu percaya firman Tuhan akan menjawab setiap doa kami di sore hari ini. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan hambanya Bapak Timotius Roni. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat sore. Sore. Salam kenal, Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih terlebih dahulu kepada Pastor Komingguan dan juga Pastor Hendra Winata. Dan juga selamat berjumpa kepada Bapak Ibu saudara-saudari dalam Zoom Family Ministry. Ya, luar biasa. Dan sungguh satu kehormatan, terima kasih karena saya hari ini dipercayakan untuk memberitakan firman Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah memimpin kita untuk memuji menyembah Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Ya, sebelumnya Pastor saya mohon izin nanti saya tidak bisa mengikuti Zoom ini sampai selesai. Ya, berhubung sebentar saya jam 6 juga ada pelayanan bersama jemaat. Tapi sungguh sangat luar biasa. Terima kasih. Puji Tuhan. Sebelum saya bersama-sama mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan, saya punya satu kerinduan bersama untuk mengajak Bapak Ibu Saudara nanti menyanyikan satu pujian yang saya percaya Bapak Ibu Saudara tahu lagu itu sehubungan dengan sekitar 10 tahun lalu lah lagu ini mulai booming, lagu ini mulai terkenal. Justru di saat itulah saya dalam pelayanan Tuhan percayakan tuh sebenarnya ada hubungannya dengan tema khotbah yang tidak saya sampaikan. Artinya saya juga jatuh bangun dalam hal kepercayaan. Kepercayaan dalam hal apa? Dalam hal pemeliharaan Tuhan. Dalam hal pelayanan-pelayanan yang ada. Lagu itu di tahun 2000, setahu saya sih sekitar 10 tahun lalu, 2013, 2014 lagu itu sudah mulai dikenal. Dan pada akhir tahun 2015 di tempat di mana saya melayani di ruangan ini juga saya itu pernah berdoa seperti ini. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya melayani jemaat-Mu di tempat ini, besok kirim pendeta. Pada saat itu adalah hari Sabtu, seperti biasa saya prepare untuk pelayanan hari Minggu. Dan surat tugas pelayanan hari Minggu itu sebenarnya yang melayani harus diri saya sendiri. Gitu. Tetapi di dalam doa saya setelah 2 tahun saya ada di tempat pelayanan ini, saya memang merasakan sesuatu yang akhirnya saya berdoa seperti itu. Tuhan, kalau Tuhan menghendaki saya melayani jemaat-Mu di tempat ini,
besok kirim pendeta. Dan saya tambahin waktu itu, bukan sembarang pendeta. Itu doa saya. Di sore hari Sabtu seingat saya waktu itu tanggal 2 menjelang tanggal 3 awal Januari ya. Akhir 2015, awal 2016. Hari Sabtu sore jam 3 saya berdoa seperti itu. Dan singkat ceritanya, Minggu pagi itu ada seorang hamba Tuhan itu sebetulnya tujuannya bukan ke tempat saya, tapi tujuannya di depan saya ini ada penjual pecel gitu ya. Beliau tuh mau beli pecel sebetulnya. Lalu nggak tahu bagaimana beliau itu ketemu anak saya yang sedang bermain di depan. Lalu nanya, "Papa di mana?" Lalu anak saya menjawab, "Oh ya, sebentar saya panggilkan." Lalu saya keluar. Saya baru pertama kali ketemu beliau sebenarnya dan saya tidak menghafal nama. Tidak menghafal nama itu salah satu kekurangan saya. Tetapi saya masih terlalu ingat dengan beliau. Lalu saya tanya dan singkat ceritanya setelah cukup panjang untuk saya harus menelan ludah karena harus berani bertanya. Akhirnya intinya beliau itu saya tanya, "Hari ini tidak ada jam pelayanan." Waktu itu masih jam 7 pagi. Kami ibadah jam 9. Terus singkat ceritanya beliau itu akhirnya mengatakan sudah terlalu lelah, capek istirahat beli pecel mau istirahat. Tapi akhirnya saya mengundang lah beliau untuk pelayanan di tempat kami di saat itu. Dan ternyata beliau itu berkata siap. Dan berikutnya jam 8 beliau sudah sampai. Saya sempat terkejut dengan begitu semangatnya beliau. Pas saya bilang jam 9 harus ibadah, jam 8 sudah sampai. Dan akhirnya karena beliau sudah sampai, saya persilahkan ada di ruangan gereja. Lalu saya putarkan musik yang nanti lagu ini akan kita nyanyikan bersama. Saya tidak tahu Tuhan berbicara apa dengan beliau, tetapi intinya beliau tuh menangis di meja itu, menangis luar biasa. Dan memang lagu itu pada saat itu untuk pribadi saya sendiri sangat menguatkan. Inti singkat ceritanya, selesai ibadah, saya kembali ke tempat di mana kemarin hari Sabtu saya berdoa. Di dalam doa saya menangis luar biasa karena bagi saya Tuhan sedang menegur saya. Yang Tuhan tegur saya dalam diri saya adalah, di mana kepercayaanmu? Karena pada waktu itu saya itu sesungguhnya sedang ragu. 2 tahun saya dalam pelayanan, tetapi saya merasa atau yang saya lihat ini tidak ada sesuatu yang berubah. Bahkan mata saya kadang sering tertipu dengan sesuatu yang saya lihat. Telinga saya sering tertipu dengan apa yang saya dengar gitu. Membuat lemah gitu. Saya berdoa, Tuhan kalau Tuhan mengendaki saya melayani jemaatmu di tempat ini, besok kirim pendeta. Kalimatnya kalau boleh diulang kelihatannya rohani. Tapi sebenarnya kalimat itu mengandung unsur ketidakpercayaan. Dan Tuhan sedang tegur saya. Tapi saya anehnya berdoa seperti itu, besok pagi kok dikirim pendeta. Tapi ternyata pendeta itu akhirnya juga punya ceritanya sendiri. Setelah 1 tahun kemudian, saya ketemu, kita sharing, lalu beliau cerita, Tuhan pakai kamu, Ron, kata beliau. Karena pada waktu itu saya membanggakan diri dan pelayanan saya bilang capek begitu. Dan akhirnya waktu kamu bilang itu Tuhan tegur saya, enak saja kamu jadi pendeta bilang capek untuk pelayanan mau ngeles saja gitu. Beliau sebenarnya adalah usia pertobatannya sampai menginjil itu baru 5 tahun. Beliau 32 tahun itu rusak karena narkoba. Tetapi yang luar biasa Tuhan karuniakan kemampuan atas beliau, yaitu bisa tanpa membuka Alkitab, tetapi kalimat demi kalimat dalam sebuah perikop itu hafal gitu ya. Hafal. Dan itu bagi saya luar biasa. Karena 32 tahun narkoba itu tidak mudah. Tapi ternyata Tuhan bisa buat seperti itu. Singkat ceritanya, akhirnya peristiwa itu membuat saya akhirnya bangkit kembali gitu ya. Bangkit kembali bahwa sungguh Tuhan menyertai, sungguh Tuhan menghendaki saya melayani jemaat Tuhan di sini. Sampai hari ini Tuhan melayani. Saya diberi kekuatan untuk melayani dengan segala keadaan yang ada. Untuk itu saya mengajak Bapak Saudara untuk menyanyi dulu bersama, baru kita akan baca firman Tuhan. Lagu yang berjudul Bersamamu Bapa. Ya, saya percaya Bapak Ibu tahu lagu ini. Kau ada bersamaku. Kita akan naikkan pujian bersama-sama ya.
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu, saya mengajak mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendengar firman Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, mari Tuhan urapi kami semua supaya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca, kami dengar pada saat sore hari ini mengubahkan seluruh keberadaan hidup kami, sehingga pribadi kami boleh senantiasa berkenan, boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, diagungkan dalam perhimpunan Zoom Family Ministry pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang berkenan. Ya, saya beri judul hidup yang berkenan. Saya mengambil bacaan kita dalam Kejadian pasal 17, dimulai dari ayat 1. Tentunya kita tidak akan membaca seluruh bagian perikop tersebut, karena saya percaya Bapak Ibu dan saudara-saudari semua memahami bagian perikop ini. Namun mari kita akan bersama untuk belajar bersama tentang firman Tuhan hari ini. Hidup yang berkenan. Ya, puji Tuhan, saya beri judul hidup yang berkenan. Tentunya dalam bagian ini adalah bagaimana kita hidup sebagai pribadi, baik entah kita sebagai pejabat gereja atau sebagai pelayan jemaat atau bahkan sebagai anggota gereja. Bagaimana hidup kita ini sungguh-sungguh bisa menyenangkan Tuhan. Poinnya itu. Ya, ayat pertama kita akan baca. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ayat 2, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 3, lalu sujudlah Abraham, dan Allah berfirman kepadanya. Ayat 4, dari pihakku, inilah perjanjianku dan dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 5, karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ayat 7, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini ketika saya membaca pasal 17 ayat 1, ada sesuatu yang menyentak diri saya. Seperti kita ketahui bersama, Abraham atau Bapak Abraham ini dikenal dengan sebutan, bahkan ketika saya membaca ada sebuah literasi mengatakan pekerjaannya Abraham itu adalah pekerjaan sebagai orang beriman. Bahkan Abraham disebut sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman.
Namun ketika saya mempelajari tentang bagaimana Abraham sampai kepada predikat yang diberikan Allah sebagai bapak orang beriman, bukan berarti Abraham sama sekali tidak pernah mengalami kesalahan, tidak pernah mengalami kegagalan. Ya, seperti kita ketahui bersama, ada satu cerita yang sangat fenomenal, bahkan sampai hari ini kita mengalami dampaknya gitu, tentang keturunan yang berasal dari Hagar. Tapi itu adalah satu kisah yang memang Tuhan izinkan terjadi, dan hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana yang pertama Abraham mendapat lawatan Tuhan di saat usianya 99 tahun. Ya. 99 tahun ini angka, Bapak. Ini adalah sebuah waktu hidup yang saat itu sudah Abraham jalani. Dan ketika saya membaca di pasal ini di ayat 1, saya sungguh tersentak karena di pasal sebelumnya yaitu pasal 16, ayat 16, mari kita akan lihat. Abraham berumur 86 tahun. Perhatikan di sini, Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Saya ketika membaca di pasal 16 ke pasal 17, saya merenungkan ada kurun waktu ya, sekitar 13 tahun. Artinya di saat umur 13 tahun itu Tuhan tidak menjumpai secara pribadi kepada Abraham. Saya sempat bertanya, kenapa? Ada apa? Tuhan tidak menjumpai secara pribadi akan hidup Abraham. Bahkan ketika saya membaca di pasal 17 ayat 1 ada kalimat yang juga sangat membuat saya merenungkan gitu, akhirnya mendapatkan sesuatu. Ketika Tuhan berkata begini, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Ini Shekinah glory. Artinya Abraham bertemu muka dengan muka. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Peristiwa ini pernah dialami oleh Abraham di pasal sebelumnya, baik itu pasal 12, pasal 15. Ya, di sana ada satu pertemuan yang khusus Tuhan hadir kepada Abraham. Tetapi di pasal ini ada kalimat yang membuat saya merenungkan. Kalimatnya sebagai berikut. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ada kata El Shaddai di situ yang kita pahami bersama, artinya Allah Maha Kuasa. Kenapa kalimat ini harus muncul di dalam diri Abraham? Kenapa Tuhan harus menyatakan seolah-olah membuat Abraham harus nyadar gitu? Aku El Shaddai, aku Allah yang Maha Kuasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bahkan dikatakan selanjutnya, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 13 tahun sebelumnya Tuhan tidak pernah ngomong. Setelah ngomong, kalimatnya bagi saya ini kalimat yang keras. Tetapi kekerasan Tuhan sebenarnya adalah bentuk bagaimana Tuhan itu memperhatikan hambanya, memperhatikan Abraham. Ia tetap sebagai Allah yang ingin meluruskan seandainya ada hambanya yang sedang bengkok. Ya luruskan. Bagaimana saya bisa berkata seperti itu? Kalau kita memperhatikan bagian ini Bapak Ibu Saudara, seperti saya lihat waktu umur disebutkan di pasal 17, di pasal 16 juga disebutkan 86 umur Abraham. Di sini kita bisa mendapati ada kelihatan begitu lama sejak penampakan Allah yang luar biasa kepada Abraham itu berselang 13 tahun.
Ada apa dengan 13 tahun itu? Ya, ada apa dengan 13 tahun itu? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi saya akhirnya nanti kita akan pelajari bersama selanjutnya. Ini adalah satu berita yang sesungguhnya buat Abraham harus merenungkan. Karena memang terasa begitu lama tentang janji yang pernah Tuhan ucapkan di pasal-pasal sebelumnya tentang seorang anak. Ya, tentang Ishak itu yang tertunda. Saya menangkap bahwa maksud yang mungkin Tuhan lakukan adalah untuk menegur tindakan Abraham yang terlalu terburu-buru menikahi Hagar atas saran Sarai. Dan dua juga Tuhan punya maksud supaya karena Abraham dan Sarai sudah sangat renta, sangat tua. Kenapa umur 99 tahun ya. Dan berarti umur Sarah 10 tahun lebih muda. Ya, 10 tahun lebih muda dari Abraham. Justru di saat umur itulah Tuhan berkata, "Akulah Allah Maha Kuasa." Dalam hal ini bisa lebih diagungkan dengan iman mereka lebih teruji, gitu ya. Di saat usia tua akan melihat mujizat. Yang ketiga, agar anak yang begitu lama dinanti-nantikan oleh Abraham sesuai dengan janji Tuhan itu, yang Ishak itu menjadi laki-laki yang sesungguhnya. Nah, itu poin yang saya bisa tangkap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kita akan pelajari bagian yang selanjutnya, cara Allah membuat covenant, membuat perjanjian ini dengan Abraham. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam sekinah, dalam kemuliaannya, ya, keagungannya. Dan kita bisa perhatikan Allah juga bisa sampai hari ini menyatakan dirinya kepada kita, membiarkan kita melihat dia dengan iman, lalu mengikat kita dengan covenant, ya, mengikat diri kita dengan perjanjian dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus memperhatikan dalam bagian ini ketika Tuhan berkata, "Akulah Allah Maha Kuasa, El Shaddai." Ya. Bahwa Allah dapat, ya, perhatikan bahwa Allah dapat melakukan segala sesuatu dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Ia dapat menggenapi semua janjinya ketika secara alami tidak mungkin terjadi. Dengan demikian, anak Abraham yang dijanjikan itu akan lahir di dalam dunia oleh suatu mujizat. Bapak Ibu kalau memperhatikan perikop ini, di dalam usianya yang sudah tua ini, Abraham dan Sarah pernah mentertawakan janji Tuhan. Ya. Pernah mentertawakan janji Tuhan. Boleh dibilang begini, mana mungkin, mana bisa terjadi. Aku sudah tua, tidak mungkin, gitu ya. Tetapi perhatikan Bapak Saudara, kenapa Tuhan berkata, "Aku El Shaddai, Allah Maha Kuasa"? Memang secara alamiah mungkin tidak bisa. Tetapi Tuhan ingin justru memakai hal tersebut yang secara alamiah tidak mungkin menjadi mungkin. Suatu kali dalam perikop ini Tuhan itu pernah menawarkan Ismail. Ya kalau boleh Ismail. Dalam kompromi itu Tuhan tetap memperhatikan permohonan Abraham. Ya, aku akan tetap memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar. Tetapi yang disebut keturunanmu adalah Ishak, bukan dia. Artinya anak yang akan dia terima 1 tahun kemudian itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai Allah, bagaimana kita bisa memahami Allah itu? Ya, tentunya sebagai Allah, Dia menghendaki ada timbal balik, gitu ya. Ada timbal balik kalau Allah ingin supaya kita bisa menikmati janji-janjinya. Tuhan juga berkata kepada Abraham, "Jangan berlaku bercela." Nah, saya masuk kepada bagian ini. Di mana bercelanya? Kira-kira kalau ini sebagai teguran kepada Abraham, entah teguran hidupnya masa lalu atau permohonan Tuhan untuk hidupnya ke depan. Tetapi saya lebih menyoroti kata-kata ini
Kenapa Tuhan berkata seperti itu kepada Abraham? Ketika saya merenungkan, memang ada bagian diri Abraham yang ternyata dia sedikit terlena. Tanda kutip ya, saya menggunakan tanda kutip terlena. Terlena dengan apa? Terlena dengan berkat yang ia terima, yaitu Ismail. 13 tahun persis Abraham sangat menikmati hadirnya Ismail. Ketika Abraham begitu fokus kepada Ismail, disitulah saya menangkap Tuhan tanda kutip juga seolah-olah membiarkan. Tuhan tidak menghampiri Abraham. Itu juga menjadi perenungan juga buat saya. Bisa saja berkat kadang membuat kita terlena dan lupa kepada sumber berkat. Dalam konteks ini saya memahami kenapa Tuhan berkata kepada Abraham, jangan berlaku bercela. Berarti ada sesuatu yang menurut kacamata Tuhan, ini dalam pemikiran saya, ada kehidupan Abraham yang bercela. Apa kira-kira? Kalau menurut saya yang bercela adalah di mana 13 tahun itu ketika Ismail lahir, dia begitu happy, begitu bangga, begitu bahagia, begitu senang, sehingga fokus hidupnya kepada anak. Tentunya Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur sudah punya anak. Orang tua itu tentunya kalau berumah tangga sangat merindukan hadirnya anak. Ya, anak itu kadang bisa membawa kita ini untuk semangat bekerja. Ya, bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan anak lalu kita semangat bekerja. Tidak salah sebenarnya. Tetapi ternyata untuk cerita ini, kenapa Tuhan akhirnya berkata kepada Abraham seperti itu? Itu yang saya tangkap. Karena ada satu kehidupan Abraham yang harus diluruskan oleh Tuhan. Dan nanti kita akan bisa lihat bukti selanjutnya. Apakah memang demikian? Kita akan lihat. Ketika Tuhan berkata hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, itu punya tujuan, punya maksud agar hidup Abraham itu lurus. Agar hidup Abraham itu tulus hati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yaitu mengabdi sepenuhnya untuk melaksanakan kehendak Allah. Ya. Apa yang kita bisa ambil dari sini? Ya sama seperti kita saat ini. Ya seperti iman Abraham diperlukan untuk menerima janji Allah. Demikian pula suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk bisa menyenangkan Allah, yaitu dituntut ketaatan. Kita untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, seperti Tuhan bilang, jangan bercela, berlaku bercela, artinya kita harus tulus, harus lurus hati dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Tentunya harus disertai dengan ketaatan. Mengapa harus demikian? Sebab jika tidak, maka ia, dalam hal ini Abraham ataupun bisa kita juga, akan dinyatakan tidak mampu berperan serta dalam maksud-maksud abadi Allah. Dengan kata lain, semua janji dan mujizat Allah hanya akan terjadi ketika umatnya, ketika dalam konteks ini Abraham berusaha untuk hidup tidak bercacat dan hatinya tetap terarah kepadanya. Bapak Ibu, mungkin saya tidak panjang lagi karena saya dibatasi juga waktu untuk menyampaikan renungan. Tetapi ingin saya sampaikan supaya hari ini juga menjadi pembelajaran buat kita bahwa kita memang harus, intinya bagaimana kita berusaha sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, kita hidup menyenangkan Tuhan. Saya percaya setiap kita tidak ingin berlaku atas apa yang dikatakan di dalam Alkitab, aku tidak mengenal engkau, menyala engkau dari hadapanku. Tentunya tidak satu pun di antara kita yang hadir dalam pertemuan ini akhirnya dibilang Tuhan, aku tidak kenal kamu. Kalau mungkin bagian ini juga menjadi peringatan buat kita, mari kita tetap rendah hati, mari kita tetap belajar untuk kembali kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak diri kita sendiri. Yang saya dapat tangkap Bapak Saudara, Abraham diminta oleh Tuhan
hiduplah di hadapanku. Tentunya hidup di hadapan Tuhan di sini artinya kalau saya lihat dari bahasa asingnya itu dikatakan walk before me, berjalan di depanku. Artinya ada satu iman yang harus terus menyertai hidup kita. Kepercayaan yang penuh kepada kuasa Tuhan. Jangan mata kita tertipu dengan apa yang terlihat. Telinga kita tertipu dengan apa yang kita dengar. Sehingga akhirnya kita tidak lagi punya kepekaan telinga untuk melihat, untuk mendengar maksud saya, mendengar perkataan Tuhan. Atau mata kita akhirnya tidak bisa mampu memandang ke depan dengan iman. Karena mata kita tertipu dengan apa yang terlihat oleh mata. Kesaksian saya tadi itu pernah saya alami. Dan Tuhan menegur saya sebagai kasihnya. Di mana saat saya tidak percaya. Abraham dalam bagian ini cerita di berikutnya. Masa saya sudah tua, yang sudah usur, sudah lanjut. Yang berusia 99 tahun masih punya anak. Hagar pun, Sarah pun ternyata sepakat. Masa aku yang sudah tua dan renta dan mandul masih punya anak. Tetapi Tuhan ingin mengubahkan Abraham sebagai orang mulia itu menjadi Abraham, menjadi bapa banyak bangsa. Demikian juga Sarai yang mandul itu menjadi Sarah, menjadi ibu banyak bangsa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukannya. Dan akhirnya kita bisa melihat buah yang terjadi. Buah yang terjadi adalah ketika Tuhan tegur Abraham karena dia terlena dengan Ismail. Dan benar ketika dia percaya bahwa Tuhan Allah Maha Kuasa. Sehingga 1 tahun kemudian hadirlah Ishak. Yang saya sangat diberkati adalah bagaimana respon Abraham selanjutnya. Di pasal 22, kita bisa melihat di sana Tuhan menguji Abraham agar mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang saya dapat literasi tentang Ishak ini adalah seorang anak yang baik. Seorang anak yang nurut. Seorang anak yang artinya sangat membanggakan gitu. Ya. Bahkan ketika Abraham ajak Ishak pergi ke satu tempat yang Tuhan akan tentukan, ke gunung untuk mempersembahkan itu, Ishak itu nurut. Ishak ikut berpartisipasi. Bahkan dia bisa berkata, sudah ada kayu, sudah ada mezbah, di mana dombanya. Itu artinya kalau saya tangkap, Ishak itu sebagai anak yang beribadah. Dia bisa tahu anak yang seperti itu sangat baik. Tentunya Abraham bangga dengan anak seperti itu. Tetapi Tuhan bilang, bawa, persembahkan. Itu satu ujian yang berat, sangat berat. Mungkin kita bisa bilang kalau anak kita kurang ajar, gitu, anak kita nakal, gitu. Wes ben, lungo dalam bahasa Jawa. Sila pergi, biar pergi. Dia anak tidak mau terima kasih, anak yang nakal. Tapi coba Bapak Ibu Saudara, kalau yang anak yang baik, anak yang nurut, itu diminta. Atau nggak usah diminta deh, meninggalkan kita akan menangis karena kehilangan. Tetapi teguran di pasal 17 itu membuat Abraham luar biasa. Akhirnya kita bisa menemukan bagaimana esensi kehidupan Abraham yang benar disebut sebagai orang percaya, dan dia meyakini bahwa Allah El Shaddai itu bisa dilihat di dalam Ibrani pasal 11. Ya. Ibrani pasal 11 di sana ayat 17 sampai 19. Kita bisa menemukan bagaimana akhirnya Abraham memiliki keyakinan. Sekalipun Ishak yang dipersembahkan itu ditancap dan mati, Allah El Shaddai itu sanggup membangkitkan. Ini adalah dampak dari perubahan hidup karena Abraham mau belajar.
Dia tidak ingin gagal seperti sebelumnya 13 tahun dia dinina bubukkan oleh Ismail. Dan ketika Tuhan sungguh-sungguh mengadakan mujizat, karena memang itu mujizat. Bagaimana tidak? Di saat usia tuanya hadir seorang anak di luar nalar. Dan dengan hadirnya itu, hidup Abraham semakin mengasihi Tuhan. Tetapi di saat dia ada di puncak luar biasa mengasihi Tuhan, dengan hadirnya Ishak, Tuhan minta Ishak. Abraham belajar bagaimana dia mempercayai Tuhan. Dia tidak ingin gagal lagi. Karena dia percaya akan Allahnya yang sanggup. Kalau dulu yang tidak mungkin saja bisa hadir seorang anak. Kalaupun Ishak itu dikorbankan sesuai dengan perintah yang Tuhan izinkan untuk menguji Abraham. Dia percaya Allah sanggup membangkitkan. Itu dapat kita bisa lihat di Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Artinya Bapak Saudara, apa ya pelajaran yang kita bisa ambil hari ini? Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan? Jangan bercela, jangan bercacat, ya, jangan berkesalahan. Dan mari hari-hari ini kita belajar untuk hidup di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, mata kita jangan sampai tertipu dengan apa yang kita lihat. Karena Tuhan tidak izinkan itu Abraham lewati. Karena menurut penilaian, menurut interpretasi saya, Tuhan tegur Abraham karena Abraham matanya sudah tertuju kepada Ismail. Dan telinganya juga mulai jarang mendengar suara Tuhan. Karena memang telinga sudah sering mendengar di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mari kita fokusnya hidup untuk memperkenankan Tuhan. Akhirnya hidup kita ini benar-benar oke, yes, good. Tuhan mungkin bilang gitu kepada kita. Aku menyetujuimu karena hidupmu menyenangkanku. Saya percaya apa yang saya bagikan hari ini kiranya bisa jadi penyemangat buat kita semua. Mari kita berupaya untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ingin agar kita hidup terus menyenangkan Tuhan. Jangan tertipu. Kita belajar dari Abraham hari ini. Dia menjadi pribadi yang berhasil. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dan berhasil. Terima kasih. Demikian renungan yang saya boleh bagikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih kepada Pastor Komingwan dan Pastor Hendra Winata yang sudah mempercayakan. Saya kembalikan. Tuhan memberkati. Berdoa dulu, Pak. Berdoa dulu, Pak. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah. Hari ini kami boleh bersama untuk menikmati firman-Mu. Kami percaya kemampuan dari Tuhan menolong kami. Seperti hari ini kami belajar dari Abraham. Berhasil karena kekuatan Tuhan. Dia berhasil untuk menyenangkan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ia mengalami ujian, ia lolos, ia lulus, ia berhasil. Sebab ia memandang Allah yang bertanggung jawab. Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Allah yang senantiasa menepati setiap janji-janjinya. Hari ini Tuhan, biarlah kami tetap memandang Tuhan sebagai penolong kami yang ajaib. Bersama Tuhan, kami akan mampu menghadapi segala situasi yang ada. Bersama Tuhan, kami akan menikmati jalan keluar. Bahkan kami akan melangkah di dalam satu tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Kami percaya kasih sayang Tuhan terus melimpah atas setiap pribadi kami yang boleh bersama berkumpul dalam komunitas Zoom Family Ministry pada sore hari ini. Kiranya berkat-Mu turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pastor Komingwan. Ya, terima kasih Pak. Pak Komingwan lagi diperiksa dokter. Ya, jadi saya disuruh doa syafaat. Mari kita satukan hati kita mau berdoa.
Kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kami sekali lagi kesempatan, kami boleh beribadah sekalipun melalui Zoom Tuhan. Tapi kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami boleh naik di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang berharum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, memberkati Pak Johan yang sudah membawa kami di dalam pujian. Kami percaya jerih payah di dalam Tuhan tidak sia-sia. Apa yang dia lakukan, Tuhan memperhitungkannya ya Bapak. Apa masalah pergumulan dari Pak Johan, kami percaya Tuhan Engkau lebih besar dari masalah dan pergumulannya. Sebagai gembala, berikan hikmat-Mu, berikan kesabaran, berikan kekuatan ya Bapa untuk mengatasi setiap masalah di dalam jemaatnya ya Tuhan. Karena kami tahu setiap orang yang Tuhan sudah pilih, Tuhan juga akan melengkapi dengan kuasa-Mu. Berkati pelayanannya, berkati istri, anak-anaknya, jemaatnya, Tuhan memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berterima kasih untuk firman datang kepada kami, mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu kalau firman itu datang menegur kami, berarti Tuhan masih mengasihi kami supaya kami tidak jauh dari Tuhan. Tapi kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami mau Tuhan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Karena kami percaya waktu hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, kami akan lihat perkara-perkara besar, mujizat demi mujizat, kuasa Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan. Karena kami taat kepadamu Tuhan. Karena Engkau mau supaya setiap kami taat kepada Tuhan. Mampukan kami, tolong kami Tuhan. Dengan kekuatan kami, kemampuan kami, kami tidak sanggup. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami hidup kenan di hadapan Tuhan. Dan biar melalui kehidupan kami, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan pakai hamba-Mu lebih hari, lebih heran Tuhan. Supaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Kami berdoa untuk jemaatnya Tuhan memberkati. Berikan hikmat-Mu untuk setiap keputusan dia ambil Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Dan kami percaya kekuatan, damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan Bapak Pendeta Roni ini ya Bapak. Keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan memberkati. Jemaatnya Tuhan memberkati ya Bapak. Dan apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Kami juga pada sore ini berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Komingguan Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada sampai hari ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tapi rancangan itu damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Kami taruhkan Bapak Gembala kami, Pak Komingguan dalam tangan Tuhan. Dia milik Tuhan, kepunyaanmu Tuhan. Engkau yang membuat dia punya jantung yang baik Tuhan. Engkau yang memberi yang terbaik ya Bapak untuk tubuhnya. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau sanggup Tuhan memulihkan jantung yang baru ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang dapat menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin Tuhan. Tapi kami serahkan semua, biar kehendak Tuhan yang jadi di dalam kehidupan Pak Komingguan. Apapun Tuhan yang dia rasakan, kami percaya dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu menemani dia. Ada obat yang setia yang selalu menemani Bapak Komingguan. Berikan dia damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Engkau pakai peralatan yang dipakai Tuhan. Kuduskan dokter Tuhan. Biar Tuhan Engkau berikan hikmat kepada dokter. Supaya tidak ada salah diagnosa Tuhan. Tapi semua Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan Tuhan nyata. Terima kasih Bapak. Engkau juga mencukupkan segala biaya-biaya yang dibutuhkan Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang dapat melakukan segala perkara. Engkau yang punya langit, bumi, dan surga Tuhan. Nyawa-Mu aja Engkau berikan kepada kami, apatah lagi yang lain. Kami percaya Tuhan. Mujizat terjadi untuk Pak Komingguan. Kuasa Tuhan terjadi dengan cara Tuhan yang luar biasa. Berkati istri dan anak cucu mantunya dengan berkat Tuhan. Berikan mereka kekuatan. Berikan mereka damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan, mereka akan melihat juga kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra.
Kami percaya Tuhan kalau dia boleh ada sampai hari ini, semua itu karena kasih anugerah-Mu. Engkau juga pulihkan kesehatannya ya Tuhan. Organ tubuhnya yang lemah, Engkau beri kekuatan ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan berikan Tuhan tubuh yang sehat ya Bapa. Engkau tidak pernah berikan kami tubuh yang sakit. Tapi kami percaya di balik penyakit itu ada kuasa Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan terjadi untuk Pak Hendra. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati dalam pelayanannya, berkati dalam usahanya, berkati istri, anak, cucu, mantunya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak. Setiap kami yang ada di Zoom ini, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Karena firman-Mu berkata, cari dahulu kerajaan-Mu serta kebenaran-Mu. Maka segalanya Engkau tambahkan kepada kami. Dan segala penyakit Engkau lalukan. Itu firman-Mu ya Tuhan. Dan setiap firman yang kami perkatakan, itu terjadi dalam hidup kami. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga orang-orang tua kami yang ada di Zoom ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk Opung, kami berdoa juga untuk Pak Hairul, kami berdoa ya Bapak buat Tuhan Yesus Ibu Lydia, kami berdoa untuk Ibu Grace. Tuhan, yang lain-lain yang sudah lanjut usia, kami percaya firman-Mu berkata, sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Mereka tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang selalu menemani mereka, memberikan mereka kekuatan, berikan mereka damai, sejahtera, sukacita Allah melimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan pada sore ini, kami tidak akan kekurangan keuntungan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kalau kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, kami akan mendapatkan Engkau. Dan kalau kami mendapatkan Engkau, sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini Tuhan. Banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau. Tapi kami percaya firman-Mu berkata, setiap mulut akan mengaku Engkau. Setiap lutut akan bertelut bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Selamatkan bangsa ini Tuhan. Selamatkan mereka Bapa. Supaya mereka juga boleh diselamatkan dan boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Supaya Tuhan setiap keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan biar juga mereka diselamatkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadamu. Kalau Engkau mau menyelamatkan mereka, Engkau sanggup Tuhan dengan cara Tuhan berbagai macam ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk dokter, suster, Tuhan memberkati. Berikan juga mereka hikmat-Mu Bapak, supaya setiap keputusan yang mereka ambil untuk pasien-pasien, itu mendatangkan kesehatan, mendatangkan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan juga memberkati dokter, suster, memberkati pasien-pasien yang sakit Bapak. Engkau juga menyembuhkan karena Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib. Karena firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa-doa kami di dalam tangan Tuhan. Karena firman-Mu berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan kami percaya, sore ini Tuhan, doa-doa kami punya kuasa yang luar biasa. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang sakit oleh bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan, yang punya masalah sudah diberi jalan keluar. Karena doa itu punya kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan kami serahkan semua di dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Pak Hendra, beri kita doa berkat. Pak Hendra. Pak Hendra, beri kita doa berkat. Oke, kita doa ya. Kiranya berkat anugerah-Mu senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya Tuhan. Ya, Pak Yohanes, saya persilakan bincang-bincang. Shalom, sebelum bincang-bincang, Oh saya iya Pak. izin dulu ya. Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak. Tuhan berkati. Saya tetap gabung tapi pasif. Ya, terima Oh iya kasih. iya, siap Pak.
Pak. Ya, makasih Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Pak Yohanes, Ya, bincang-bincang ambil alih Pak. kalau sekali-sekali diganti boleh kali ya Ibu Messi ya. Tadi kan yang Ya 21. boleh, soalnya nggak dikasih tahu siapa yang bincang-bincang di situ. Nah, makanya saya mau minta dengan hormat Ibu Mikal Kutana itu yang gantiin. Oh, boleh. Karena nggak ada yang ditunjuk. Silakan Ibu Mikal bincang-bincang. Ya, saya setting dulu ya. Saya masih pakai avatar ini. Baik. Shalom, selamat sore semuanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dari Sulawesi Barat menyapa kita semua yang ada di Jakarta, yang ada di Purwokerto, aroma Cilacap, Purwokerto ya. Aroma Pia sudah menyentuh hidung. Kemudian yang ada di Medan, haleluya. Medan diberkati. Yang ada di Prigen, Pasuruan, Jawa Timur. Luar biasa suara firman Tuhan menggema dari Prigen, Pasuruan, Jawa Timur oleh Pendeta Roni. Tuhan berkati. Dan semua yang di Bali, yang di Bogor, dan yang ada di mana lagi, Bekasi, ya, dan ada di mana-mana diberkati oleh Tuhan. Sepertinya teman-teman yang dari luar, yang beberapa yang dari Belgia atau dari manalah Prancis, Prancis ya, Ibu itu ya tidak berkesempatan lagi hadir bersama kita mungkin karena beliau sedang sibuk dengan pelayanan yang begitu padat. Baik, pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Roni yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua yang ada di ministry, family, dan kita tentunya semua yang di YouTube yang akan menontonnya, diberkati semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dan hambanya yang punya suara menggelegar hingga runtuh itu tembok-tembok. Banyak orang sudah membawa kita dalam pujian yang luar biasa, ya. Diberkati hambanya. Tuhan Yesus memberkati, dan Ibu Pendeta Messi yang sudah membawakan kita di dalam syafaat pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, dan percaya seruan kita bersama sepakat di dalam doa, baik untuk hambanya Bapak Pendeta Komingguan yang sedang persiapan untuk operasi, ya, pemasangan ring. Kita berdoa supaya itu tidak terjadi. Jika Tuhan yang kehendaki, ya, doa kita, harapan kita di dalam doa, Tuhan sudah jamah terlebih dahulu, ya, memberi yang terbaik, saluran-saluran yang terjadi macet sehingga tidak tidak lancar dan sebagainya. Tuhan turun tangan memperbaiki bagian sel-sel tubuh yang rusak. Dan pada sore hari ini seperti biasa, tapi tidak biasa, ya. Seperti biasa, tetapi tidak biasa. Di dalam link Zoom setelah ibadah, menikmati firman, pujian, penyembahan. Kemudian ada fellowship. Ya, ini ada fellowshipnya. Meskipun, ya luar biasa ya. Meskipun kita ada di mana-mana, saudara, tapi kita ada fellowshipnya di di layar, berfellowship bersama. Sehingga dengan fellowship ini membuat kita saling lebih dekat, ya. Kami baru menghabiskan waktu, saudara, kemarin. Ternyata fellowship-nya itu sangat panjang hingga sampai di pukul 21 lewat 20 menit. Bayangkan saudara buka layar dari jam 16.30. Kalau di sini 16.30, kalau di sana mungkin 17 ya, kalau di sananya.
Saya sudah buka layar dan saya selesai di layar itu pukul 21.20 menit. Oh, fellowship-nya panjang sekali, saudara. Dan semua diberkati oleh Tuhan, luar biasa. Nah, pada hari ini, sore hari ini kita sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan yang dahsyat dari Frigen, ya, Frigen Pasuruan, Jawa Timur. Mari Bapak Ibu, berkat apa yang saudara dapatkan boleh di-sharingkan kepada kita semua. Dan seorang tokoh yang sangat legend di telinga kita dari sejak kita sekolah minggu, ya, tokoh ini, dan dia adalah Bapak Rohani, dan dia juga disebut sebagai tokoh iman, ya, untuk semua orang percaya sampai hari ini, ya. Nah, berkat apa yang Bapak Ibu Saudara terima lewat firman Tuhan? Banyak sekali tadi saya dengar hal-hal yang baru yang diuraikan, bagaimana dari sisi Abraham, bagaimana dari sisi Sarah, bagaimana dari sisi ketaatan seorang anak yaitu Isa, ya, dari kecil sudah mengerti tentang apa yang harus dibuat untuk Tuhan. Ya, menarik ya itu perkataan Ishak, mana dombanya ya. Ya, apalagi yang perlu dipersiapkan, ya kan, dia sudah mengerti kalau untuk mau memberi yang terbaik ke Tuhan itu dia sudah turut mengambil bagian. Oh, keren. Banyak yang lain yang dibahas juga. Mari Bapak Ibu silahkan berkat apa yang diterima, mari sharingkan. Yang mau buru-buru silahkan raise hand, lalu saya akan panggil sesuai dengan nama yang ada di layar. Kalau Anda menulis di layar Samsung SMA 445F, ya saya akan sebut nama yang di layar. Karena dari nama yang adalah kita dikenal. Baik, silakan. Ya. Saya Sesuai nama di layar. Oke, silakan raise hand. namanya. Ada di antara kita yang mau lebih? Pak Sutarjo, Pak Sutarjo. Oh, dari Jawa Tengah. Wah, luar biasa. Jawa Tengah sangat-sangat luar biasa. Firman yang Bapak Sutarjo, monggo. Ya. Luar biasa yang disampaikan Pendeta Roni tadi. Tadi ada pertanyaan di awalnya tadi di pertanyaan. Tadi di pasal 16 ayat yang terakhir, ayat 16, dikatakan di sana Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail. Nah, selama 13 tahun, ternyata Abraham terlena. Jadi akhirnya usia 99, Tuhan tegur lagi Abraham. Tadi disampaikan, ada apa dengan angka 13? Tadi kan pertanyaan seperti itu. Nah, ini luar biasa. Memang angka 13 kalau kita lihat itu katanya angka sial. Tetapi tidak, kalau kita perhatikan di sini dari firman yang disampaikan tadi, selama 13 tahun Abraham terlena. Dia suka-suka dengan anaknya Ismail. Yaitu pasal 17 ayat 1 diingatkan usia 99 tahun diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah menginginkan hidup kita tidak bercela. Tuhan tidak ingin Abraham bercela hidupnya, karena itu diingatkan kembali. Ini sangat luar biasa, Bang. Angka 13 itu bukan angka sial, tetapi angka yang begitu sangat menginspirasi setiap kita, baik itu peringatan dari Tuhan. Saya bacakan di dalam Amsal pasal 13, juga ayatnya yang ke-13. Ini jawaban dari Pak Pendeta Roy tadi. Karena dia pertanyakan, ada apa dengan angka 13? Tadi kan gitu. Karena itu saya bacakan Amsal 13 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, karena Abraham selama 13 tahun kan dia terlena. Dia kan meremehkan firman Tuhan. Kan menanggung akibatnya. Tetapi ketika Abraham taat, maka Abraham menerima yang terbaik. Nah, balasannya, sehingga Abraham disebut sebagai bapak orang percaya. Ketika dia untuk menyerahkan anaknya Ishak, Abraham taat.
setia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena itu di dalam Amsal 13 ayat 13 ini begitu sangat luar biasa bagi setiap kita. Siapa meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Demikian yang saya dapat jawab dari pertanyaan Pendeta Roni tadi. Terima kasih Bu Mika, Tuhan memberkati. Puji Tuhan ya. Apa yang disampaikan tadi di introduction dari Bapak Pendeta Roni ditangkap dengan luar biasa dan eksegese mengenai angka 13 yang penuh arti luar biasa ya. Baik, saya mengundang apakah beliau Pak Roni Shalom, apakah sangat sibuk? Bisa berespon kah? Oh, nampaknya tadi pesannya ada di layar tapi pasif. Artinya dia tidak bisa tidak bisa menjawab jika ada pertanyaan. Ya, jadi sore hari ini cukup kita sharing saja, jangan bertanya ke saya. Kalau saya jawab bisa khotbah ulang. Ya, oke. Baik, itu yang ditangkap tadi sama hambanya Pak Sutarjo dari Jawa Tengah, Jogja, Jawa Tengah. Suara luar biasa dari sana menggelegar ya. Dan kita semua juga ikut diberkati. Baik, siapa lagi yang ingin membagikan responnya, tanggapannya terhadap firman pada sore hari ini? Monggo. Atau ya bisa dari sisi Abraham ketika Abraham sedang memilih seolah-olah melakukan apa yang dia mau dan apakah kita pernah ada di bagian yang sama atau kita pernah memiliki ujian yang sama yang dialami oleh Abraham atau kita juga pernah ada di bagian yang dialami oleh Sarah atau bagaimana ya di mana banyak sekali dari sisi Abraham ini dari dirinya sendiri, dari Sarah, dari anaknya, dari apa yang berharga dalam dirinya yang diminta oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kita ada di bagian-bagian itu, boleh diceritakan ke kita. Silahkan. Atau belum ada sama sekali. Boleh juga diceritakan. Silahkan.